Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Lisna. Nah, untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan mengenai cerita imajinasi part 2 ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas apa itu cerita imajinasi ya, dan ciri-ciri cerita imajinasi apa saja. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur cerita imajinasi dan kebahasaan cerita imajinasi. Nah, yang pertama kita bahas dulu ya, struktur cerita imajinasi. Nah, untuk cerita imajinasi sendiri, strukturnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada orientasi ya. Orientasi ini adalah bagian yang mengenalkan tokoh ya. Selain tokoh ada tempat, waktu terjadinya peristiwa. Nah, biasanya orientasi ini terdapat pada paragraf pertama setelah judul ya. Kemudian setelah orientasi ada komplikasi. Nah, komplikasi ini bagian munculnya konflik atau permasalahan ya dalam cerita. Nah, kalau misal dan komplikasi ini dia setelah orientasi, jadi paragraf 2 dan seterusnya. Dan komplikasi ini terdapat percakapan tokoh. Nah, yang ketiga ya, selain yang ketiga resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian masalah, yang dimana konflik atau permasalahan yang muncul di komplikasi itu akan selesai di resolusi. Biasanya resolusi ini terdapat pada paragraf paling akhir. Nah, berikut Ibu berikan contohnya ya, analisisnya. Nah, ini contohnya judul cerita imajinasinya, Aku Belum Mati dan Masih Ingin Bermain. Nah, ini ada paragraf pertama ya, ayunan di rumah Nadia. Kita cari dulu, orientasi ada di paragraf pertama, apakah benar, dan dia juga memperkenalkan tempat, tokoh, dan waktu terjadinya peristiwa. Nah, kita cari dulu tempat, ada nggak di sini? Ada ya, ayunan di rumah, berarti tempat menunjukkan di rumah. Tokohnya siapa? Tokohnya Nadia. Kemudian seni itu waktunya kapan? Waktunya malam hari. Nah, semua udah lengkap, berarti ini termasuk ke dalam orientasi. Kemudian paragraf kedua. Nah, paragraf kedua komplikasi ya. Komplikasi di bawah orientasi. Sampai mana dia? Pasti dia berada di. Nah, ini lanjutannya. Nah, dia sebelum resolusi. Jadi komplikasi ini munculnya masalah ya. Di sini banyak sekali dialog, dan di sini juga terdapat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam ceritanya. Nah, di sini ada mereka pun menuju gudang. Ketika sampai di gudang, Ara mencium bau bangkai dan bau amis. Nah, ini ada peristiwa yang terjadi, ada masalah di situ. Nah, ini ya, ini termasuk ke dalam komplikasi. Kemudian yang terakhir adalah resolusi dari kalimat Ara pun membuka pintu lemari, lalu arwah itu menghilang. Nah, jadi peristiwa yang tadi terjadi itu selesai. Itu termasuk ke dalam resolusi. Kemudian lanjut ya, kebahasaan dalam teks cerita imajinasi. Untuk kebahasannya sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama penggunaan kata ganti. Nah, kata ganti ini merupakan sudut pandang penceritaan dalam cerita imajinasi. Contohnya seperti kata aku ya, kamu, dia, Diva, Joshua. Nah, ini kategorinya nama ya. Nama bisa Diva, Joshua, atau lain sebagainya. Contoh seperti cerita yang tadi ada Nadia, Ara. Nah, itu termasuk ke dalam kata ganti, yaitu cara pengarang menceritakan ceritanya. Nah, selanjutnya yang bagian B, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Nah, terdiri dari latar tempat, waktu, atau suasana. Jadi maksudnya ini adalah dalam cerita imajinasi digunakan kata tertentu ya untuk menjelaskan 3 latar ini. Ada latar tempat, waktu, atau suasana. Nah, sebagai contohnya yang pertama, di sini coba kita lihat dulu, ruang tengah di rumahku sangat berantakan. Nah, ini menunjukkan apa ini? Latar tempat ya, latar tempat. Di mana? Di rumahnya, yaitu di ruang tengah. Kemudian yang menerangkan latar waktu. Nah, ini setetes air pun jatuh dari wajah Ratu Pelangi, tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan.
Nah, ini termasuk latar apa? Latar suasana. Nah, ini dari kata-katanya saja ya. Misalnya tes air pun jatuh dari wajahnya, yang menjelaskan latar suasana apa? Di kata kesedihan. Ya, suasananya lagi sedih, sunyi ya. Suasananya sunyi seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya, latar tempat sudah, latar suasana sudah. Latar apa lagi yang belum? Latar waktu. Pukul 11 lewat 10 ya, sinar matahari enggan menyinari daerahku. Awan hitam tampak menggumpal di atas langit. Nah, itu menerangkan latar waktu. Waktunya kapan? Waktunya pada pukul 11 lewat 10. Nah, itu ya. Kemudian lanjut lagi bagian C. Nah, penggunaan kata dengan makna kias dan makna khusus. Nah, ini penggunaan makna khusus ya, yang kias. Nah, contohnya, gadis itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang mancung menjulang, ia mencium segala aroma di sekelilingnya. Nah, jadi makna kias ini adalah makna yang tidak sebenarnya. Nah, coba kita lihat kalimat yang ini kan. Gadis itu berhidung mancung. Betul, berhidung mancung. Dengan hidungnya yang mancung menjulang, ia mencium segala aroma di sekelilingnya. Yang termasuk makna kias yang mana? Ya, yang mana kira-kira? Hidungnya mancung menjulang, itu merupakan makna kias. Kenapa? Karena tidak sebenarnya. Yang menjulang itu seperti apa sih? Menjulang berarti dia menjulang yang benar-benar panjang atau seperti apa ya? Karena ini katanya menjulang. Jadi makna kias itu makna yang tidak sebenarnya. Dari maksudnya hidungnya mancung menjulang, yaitu hidungnya mancung. Ya, mancung pada umumnya, tidak yang menjulang sesuai dengan yang dikatakan di kalimat ini. Jadi menggunakan makna kias. Memang dalam cerita imajinasi itu harus menggunakan makna kias atau makna khusus. Tujuannya agar apa? Namanya juga karya ya. Karya sastra, dia pasti menggunakan makna-makna kias atau makna khusus. Kemudian selanjutnya yang bagian D, kata sambung penanda urutan waktu. Nah, untuk kata sambung penanda urutan waktu sendiri, dia tujuannya adalah untuk menandakan datangnya tokoh lain misalnya, atau perubahan latar. Bisa juga perubahan kejadian. Nah, di sini Ibu berikan contohnya, misalnya kata setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, sesudah. Nah, itu contoh kata-kata penanda urutan waktu. Nah, sebagai contoh di sini Bu kasih contoh ya, ada 3 contoh. Nah, setelah halaman 3 pada buku itu dibuka, kami berada di negeri dongeng. Nah, ini yang menunjukkan kata penanda urutan waktu, setelah. Kata setelah halaman 3 pada buku itu dibuka, kami berada di negeri dongeng. Nah, ini perubahan 2 kejadian ya. Nah, yang pertama kan halaman bukunya dibuka, setelah itu berubah lagi, kami berada di negeri dongeng katanya di situ. Jadi kata sambung setelah sebagai penanda urutan waktunya ya, yang awalnya 3 halaman buku itu dibuka, setelah itu mereka berada di negeri dongeng. Kemudian ada contoh yang kedua, 2 bulan kemudian Joshua di ruang bawah tanah. 2 bulan kemudian ini terjadi perubahan waktu ya, latar waktunya 2 bulan kemudian. Nah, awalnya 2 bulan kemudian Joshua di ruang bawah tanah. Jadi perubahan waktu dan kejadian. Kemudian yang ketiga ya, akhirnya. Kata akhirnya ini merupakan kata sambung. Diva dan teman-temannya bisa kembali di taman kota yang awalnya. Ini ya, akhirnya Diva dan teman-temannya bisa kembali di taman kota. Yang menunjukkan kata sambung adalah kata akhirnya. Terus kata yang ini, kalimat yang kedua tadi kemudian, terus kalimat yang pertama setelah. Kemudian lanjut ya, bagian E, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan.
Nah, di sini penggunaan kata keterkejutan. Ini gampang ya, keterkejutan. Nah, ini contohnya. Tiba-tiba sekumpulan penjaga rumah penyihir menyerang kami. Nah, ini kata yang menunjukkan keterkejutan yang mana? Kata tiba-tiba ya. Ini menunjukkan bahwa keterkejutan Kak ya, kata yang menunjukkan keterkejutan. Kemudian ada kalimat yang kedua lagi, tanpa diduga buku terjatuh dan halaman terbuka, yang menunjukkan kata keterkejutan yang mana? Kata diduga. Jadi ini gampang sekali ya. Kemudian selanjutnya bagian F yang terakhir ya, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, biasanya kalimat langsung ini adalah tuturan dari tokoh. Nah, tuturan dari tokoh ya. Jadi tokohnya yang mengucapkan. Nah, biasanya ditandai dengan tanda kutip dua seperti ini. Ya, tanda kutip dua. Nah, harimau itu mengejar kita, teriak Loli. Siapa yang berkata? Loli kalang kabut ya. Jadi yang berkata tadi Loli. Berarti itu dialog Loli. Harimau tadi mengejar kita. Jadi ditandai dengan tanda petik 2. Nah, selanjutnya ya, penyusunan cerita imajinasi. Nah, kalau kita ingin menyusun cerita imajinasi, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah merencanakan ceritanya terlebih dahulu. Nah, untuk merencanakan ceritanya itu ada beberapa langkah ya. Nah, di sini yang pertama menemukan ide penulisan. Jadi, ide penulisan dapat ditemukan dengan mengamati objek atau ya objek-objek di sekitar misalnya. Lalu diberi imajinasi. Nah, misalnya kita ingin mengangkat cerita tentang apa ya? Kita tinggal di tempat tinggal kita sendiri misalnya. Ada perkebunan nanas misalnya, tapi di situ kita tambah imajinasi. Misalnya dalam perkebunan nanas itu yang sebenarnya yang terjadi tidak ada apa-apa, tapi kita buat imajinasi yang dimana di situ ada peristiwa kejadian yang kita buat sendiri, cuman kita ambil dari sekitar kita, objeknya objek nyata, perkebunan nanas atau perkebunan stroberi atau apa di sekitar kita, atau hutan. Nah, jadi banyak ya. Kemudian setelah menemukan ide penulisannya, yang kedua penggalian ide cerita. Nah, jadi penggalian ide cerita ini kamu menggali ide cerita yang sesuai dengan yang kamu temukan. Nah, misal tadi tentang perkebunan nanas, kamu mungkin bisa membaca buku referensi tentang hama di kebun nanas. Contoh seperti itu, cara menanam, cara merawat nanasnya, kemudian pokoknya buku tentang nanasnya, perkebunan nanas, sesuai dengan ide penulisan yang kamu angkat. Nah, atau buku cara bersahabat dengan tanaman, jadi banyak ya. Jadi sesuai dengan ide yang kamu buat. Kemudian setelah penggalian ide cerita, ya, kamu membuat rangkaian peristiwanya, lalu disusunlah peristiwanya. Misalnya tadi ya tentang perkebunan nanas, kamu tinggal buat tokohnya siapa, temannya siapa, ya. Terus perkebunan nanas itu milik siapa. Nah, jadi rangkai ceritanya. Terus buat masalahnya, ya. Misalnya awalnya tokohnya itu dan temannya bertemu dengan ulat raksasa yang siap menyantap semua buah nanas di kebun siapa, kebun kakek misalnya. Nah, itu kalau memang cerita nyatanya itu tidak ada ulat raksasa, tapi kita buat imajinasi di situ. Ya, kita buat imajinasi. Kemudian ya, setelah kita membuat rangkaian peristiwanya, kita mengembangkan cerita imajinasi tersebut. Kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, seperti itu. Selanjutnya ya, setelah kita merencanakan cerita, selanjutnya kita menulis ceritanya. Ya, menulis cerita imajinasinya.
Nah, langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, merencanakan kerangka karangan. Nah, jadi sebenarnya sudah jelas ya, dalam merencanakan cerita tadi sudah sangat jelas sebenarnya untuk kita menulis cerita imajinasi ini. Ini sebenarnya sama merencanakan kerangka karangan. Jadi kita mengembangkan kerangka karangan yang kita sudah buat tadi. Misalnya kita merencanakan tokohnya siapa, temannya siapa, kebunnya punya siapa, terus tempatnya di mana. Nah, jadi itu kita dalami, kita buat menjadi sebuah kalimat tadi. Kemudian kita kembangkan ya, kembangkan jadi apa? Jadi sebuah kalimat, paragraf. Seperti itu. Mau berapa paragraf, terus dialognya seperti apa. Nah, setelah selesai semuanya, baru kita membuat judul, memberi judul yang menarik. Nah, setelah selesai semuanya sampai judulnya, ya, kita menelaah dan merevisi. Kita baca lagi, telaah lagi. Kira-kira bahasanya ada yang salah nggak? Ya, seperti itu. Kira-kira penggunaan bahasanya sudah benar atau sudah betul atau tidak? Seperti itu kita baca lagi kebahasaan tadi, kebahasaan cerita imajinasi. Apakah dia menggunakan kata penghubung, kata sambung, terus dia menggunakan kalimat langsung atau menggunakan kata ganti. Jadi harus itu ya. Setelah kita menelaah dan merevisi, baru kita mempublikasikan hasil karya kita. Nah, mempublikasikan kepada orang lain, halayak ya, kepada pembaca agar cerita kita dibaca oleh orang lain. Seperti itu, bisa kita jadikan sebuah buku atau kita terbitkan di media sosial, di internet ya. Jadi bisa dibaca oleh orang banyak. Nah, baik, cuma itu ya anak-anak sekalian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ya ilmu semoga bermanfaat dan bisa dipahami semuanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Semoga ya ilmu yang disampaikan bermanfaat. Amin. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.